Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channelnya Kawal Sehat, yaitu podcast Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak jauh, masih dari pemerintah Kota Banjarmasin, membahas tentang bincang-bincang sehat kita. Saya perkenalkan tamu kita hari ini adalah Bapak Dr. Mahli Riyadi SHMH. Beliau adalah jabatannya sekarang Asisten 1 Pemerintahan Sekda Kota Banjarmasin, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Kabar sehat, Alhamdulillah. Alamin. Perlu saya sampaikan juga Kawal Sehat Seberataan, beliau ini adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan kita Kota Banjarmasin, dan podcast ini adalah salah satu ide beliau, di mana beliau berkeinginan agar Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya media promosi kesehatan, yaitu berupa podcast. Baik Bapak, sekarang Bapak sudah ada menduduki jabatan Asisten 1. Sebenarnya kalau boleh di-share nih Pak, tugas dan fungsi Asisten 1 itu apa sih Pak? Baik. Yang pertama tentu selamat dulu kepada Dinas Kesehatan yang sudah merealisasikan mimpi-mimpi kita dulu pada saat saya menjadi Kepala Dinas, agar Dinas Kesehatan memiliki satu media, yaitu podcast, dan ini sudah terrealisasi Alhamdulillah. Dan tadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya tupoksi Asisten 1? Ya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 15 tahun 2022, ya, di mana di dalam ketentuan pasal 2, pasal 3 Peraturan Wali Kota tersebut menyebutkan bahwa tugas dari Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ya selaku koordinator apa ya? Koordinator yang membawahi 20 SKPD dan di dalamnya ada bagian-bagian yang mengurusi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tentunya. Betul. Jadi tugas dan fungsinya adalah mengkoordinir ya Pak ya. Iya. Jadi kalau boleh kita konotasikan mungkin semacam menteri koordinator ya Pak ya. Menko ini. Semacam Luhut juga rupanya. Oke Bapak, lanjut Bapak. Jadi melihat jabatan-jabatan yang sudah Bapak pernah rasakan, seperti wadir dulu di rumah sakit Sambang Lihum ya Pak ya. Iya. Terus juga pernah menduduki Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dan sekarang menjadi Asisten 1. Dan di samping pekerjaan beliau sebagai ASN, beliau juga praktisi hukum. Sebenarnya apa sih Pak kiat-kiat Bapak itu udah melihat talenta Bapak yang begitu banyak, boleh dibilang multitasking sebenarnya nih Pak. Jadi apa sih Pak kiat-kiatnya kalau boleh di-share untuk Kawal Sehat kita Pak? Silakan Bapak. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi kiat kita pada berkontribusi mengisi kehidupan, satu falsafah kehidupan kita, dan ini menjadi falsafah sebenarnya buat semua orang. Betul. Bahwa hidup itu kan hanya sekali. Wah, betul Bapak. Kalau hidup itu hanya sekali dan yang kita lakukan itu hanya satu macam, dua macam saja, terasa sangat tidak bermakna sekali hidup ini. Betul. Nah, kita tentunya ingin memberikan kebermanfaat yang besar kepada satu, di mana lokus kita bekerja. Betul. Yang kedua, ya kita ingin menjadi manusia yang sebaik-baik manusia, yang tentunya juga memberikan manfaat kepada sisi yang lain. Betul Bapak. Nah, ketika saya di rumah sakit Sambang Lihum misalnya, kemudian pindah ke Dinas Kesehatan, ya barangkali ini masih ada relevansinya. Betul. Nah, ketika ke Asisten 1 itu sangat jauh ya. Ya. Nah, karena tugas-tugas Asisten 1 ya tadi karena tugasnya lebih kepada manajerial ya yang dituntut. Nah, di sini tentunya ya karena satu ini adalah amanah yang diminta oleh wali kota, ya tentu mau tidak mau, suka tidak suka kita harus belajar. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan mempelajari apa yang diamanahkan kepada kita. Betul. Nah, kedua, saya tentu
ketika ditempatkan di satu tempat tidak ingin setengah-setengah, ya. All out ya, Pak? All out, Full. full. Ya artinya kita mempelajari, Betul. dan ketika mempelajari ini merupakan sebuah tantangan baru. Betul. Dan prinsip hidup yang tentunya menjadi penyemangat dalam kehidupan ini, yang menjadi jawaban dari pertanyaan, apa sih yang membuat kita menjadi terkesan kita bisa di sini, bisa di mana saja? Betul. Ya tentu selama ini saya meyakini dalam falsafah kehidupan atau prinsip kehidupan saya, tantangan itu adalah penyemangat. Wah, mantap sekali nih. Tantangan adalah penyemangat ya, Pak ya. Iya. Jadi semua tantangan-tantangan yang sudah Bapak taklukkan itu adalah penyemangat bagi diri Bapak. Betul. Nah, Betul. ketika kita berada di satu tempat, oh ini ada tantangan baru. Challenge baru lagi ya. Challenge baru lagi. Betul, Nah, betul. sehingga ketika dimanapun ya kita harus bersemangat untuk bisa mewujudkan etos kerja dan dedikasi untuk melaksanakan ya amanah yang diberikan oleh pimpinan. Itu juga mungkin yang membuat Bapak selalu berusaha untuk jadi yang profesional, Pak. Di bidangnya seperti itu. Betul. Nah, jadi kawal sehat semua, jangan lupa tadi, kiat dari Bapak Mahli ini ternyata adalah tantangan jabatan baru atau masalah baru itu adalah tantangan hidup kita. Itu yang harus kita taklukkan. Begitu ya Bapak ya? Betul sekali. Betul. Sesuai dengan kunjungan Bapak nih kali ini ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, boleh diberikan Pak saran-saran sedikit mungkin tentang Dinas Kesehatan, tentang pelayanan kesehatannya atau program-program kesehatannya, atau tentang podcast ini sekaligus bisa diberikan saran-saran sedikit Pak. Bapak silakan. Baik. Kunjungan kami hari ini ke Dinas Kesehatan ya tentu melaksanakan arahan dari Bapak Wali Kota, Pak Sekda pada rapat tanggal 2 Januari yang lalu. Betul. Agar seluruh asisten itu melaksanakan rapat-rapat koordinasi. Instruksi Wali Kota nih Pak ya? Evaluasi, betul, agar memperkuat SKPD yang ada di bawah masing-masing asisten. Nah, hari ini sudah kita laksanakan, kita mengevaluasi kinerja tahun 2022. Betul. Nah, mendengarkan apa sih yang menjadi program kerja semester pertama Dinas Kesehatan tadi udah dipaparkan, ya tentu di sini kita mendengar apa sih alasan-alasan kenapa kemarin realisasi barangkali ada kendala, Betul. capaian program yang belum tercapai. Betul. Nah, dengan rapat koordinasi ini kita tahu, oh ternyata ada hambatan-hambatan dan tentu tugas kita adalah membimbing, mengarahkan dan memberikan problem solving terhadap persoalan yang dihadapi tersebut. Ya, selanjutnya di kesempatan yang baik ini Mas Sapar, Ya. saya tentunya berkeinginan karena Dinas Kesehatan ini mengurusi urusan wajib pemerintah. Betul. Konkuren ya Pak ya? Iya, urusan konkuren, sehingga ya kinerja Dinas Kesehatan di tengah-tengah masyarakat tentu sangat diharapkan sesuai dengan visi Wali Kota Banjarmasin, Betul. yaitu meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan sumber daya manusia di Banjarmasin sampai dengan tahun 2024. Ya. Dan tentunya ini disiapkan mulai sekarang bagaimana akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu mudah Betul. di tengah-tengah masyarakat, dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan karena semua sudah dijamin oleh pemerintah daerah, baik yang terdaftar sebagai pasien miskin Betul. maupun yang tidak pasien miskin, Betul. yang terdaftar di BPJS atau tidak, selama dia miskin ada dana pendamping. Betul. Nah, tentu ini kita optimalkan, dan tentu kita juga berkeinginan sesuai dengan visi Bapak Wali Kota ini agar Dinas Kesehatan kita harapkan untuk meningkatkan potensi kemampuan sumber daya manusia kesehatannya. Betul. Ya tentu kita dorong agar kawan-kawan yang dokter yang sudah di puskesmas bisa mengambil spesialis gitu kan. Upgrading ya Pak ya? Upgrading pengetahuannya dan pendidikannya sehingga kita memiliki kemampuan daya saing Dinas Kesehatan. Dan saat ini karena Dinas Kesehatan sudah punya podcast. Betul. Nah, apa nih Pak? Iya, tentu kita harapkan ya podcast ini dimanfaatkan seoptimal mungkin Oke Bapak. Nggih. dengan kegiatan-kegiatan promotif dan preventifnya. Oke, siap. Ya, dijadwalkan seluruh kepala-kepala puskesmas, dokter-dokter yang ada di puskesmas, Oke. perawat dan tenaga promosi kesehatan yang ada di puskesmas dijadwalkan, dan tiada hari tanpa podcast untuk Dinas Kesehatan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Panjang sekali ini petuah-petuahnya dan saran-sarannya. Baik, sahabat kawal sehat kita semuaan.
Demikian perbincangan kami, perbincangan singkat tentunya yang nanti akan kita lanjutkan perbincangan-perbincangan lain lagi bersama Bapak Dr. Mahli Riyadi SHMH. Demikian Kawal Sehat berdatang, Kawal Sehat wujudkan bersama Kawal, wujudkan Banjarmasin sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.